Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rafiu dari Prodi D3 Teknik Elektro akan mempresentasikan tentang laser. Baiklah, kita akan bahas laser. Laser, singkatan dari bahasa Inggris Light Amplification by Simulated Emission of Radiation, merupakan perangkat yang dibangun di atas prinsip mekanika kuantum untuk membuat berkas cahaya di mana semua foton berada dalam keadaan koheren, biasanya dengan frekuensi dan fase yang sama. Sebagian besar sumber cahaya memancarkan cahaya yang tidak koheren, di mana fase bervariasi secara acak. Di antara efek lainnya, ini berarti bahwa cahaya dari laser yang seringkali fokus dengan ketat dan tidak banyak menyimpang sehingga menghasilkan sinar laser tradisional. Dalam teknologi laser, cahaya yang koheren menunjukkan suatu sumber cahaya yang memancarkan panjang gelombang yang diidentifikasi dari frekuensi yang sama, beda fase yang konstan dan polarisasinya. Selanjutnya, untuk menghasilkan sebuah cahaya yang koheren dari medium asing adalah dengan mengontrol kemurnian ukuran dan bentuknya. Bagaimana laser bekerja? Dalam istilah yang paling sederhana, laser menggunakan cahaya untuk merangsang elektron dalam medium penguatan ke dalam keadaan tereksitasi. Disebut pemompaan optik. Ketika elektron runtuh ke keadaan tidak bersemangat berenergi rendah, mereka memancarkan foton. Foton-foton ini lewat di antara dua cermin, sehingga semakin banyak foton yang menarik media penguatan memperkuat intensitas pancaran. Sebuah lubang sempit di salah satu cermin memungkinkan sejumlah kecil cahaya keluar, yaitu sinar laser itu sendiri. Siapa yang mengembangkan laser? Proses ini didasarkan pada karya Albert Einstein pada tahun 1917 dan banyak lainnya. Fisikawan Charles H. Townes, Nicholas Bosov, dan Alexander Prokhorov menerima hadiah Nobel Fisika tahun 1964 atas pengembangan prototipe laser paling awal mereka. Alfred Kastler menerima hadiah Nobel Fisika pada tahun 1966 untuk deskripsi tahun 1950 tentang pemompaan optik. Pada 16 Mei 1960, Theodore Maiman mendemonstrasikan laser kerja pertamanya. Berikut gambar dari para fisikawan. Ilmuwan menganggap cahaya sebagai gelombang yang bergerak. Jarak dari kulit sebuah gelombang ke kulit berikutnya disebut panjang gelombang. Cahaya dari matahari atau dari lampu adalah campuran banyak panjang gelombang. Setiap panjang gelombang yang berbeda menghasilkan warna yang berbeda. Sinar laser terbuat dari cahaya yang semuanya terdiri dari panjang gelombang yang sama. Berkas cahaya dalam cahaya biasa mengalir ke arah yang berbeda. Sinar laser bergerak dalam arah yang sama persis. Sinar laser tidak menyebar dan tidak melemah. Apa saja jenis-jenis laser? Ada berbagai jenis laser. Medium laser bisa padat, gas, cair, atau semikonduktor. Laser biasanya ditentukan oleh jenis bahan yang digunakan oleh penguatnya. Pertama, solid state laser, laser gas, laser excimer, dye laser, dan yang terakhir semikonduktor laser. Laser solid state adalah laser yang menggunakan media penguatan yang padat, bukan cairan seperti pada laser pewarna atau gas seperti pada laser gas. Laser berbasis semikonduktor juga berada dalam kondisi padat, tetapi umumnya dianggap sebagai kelas terpisah dari laser kondisi padat. Material telah dikuatkan terdistribusi dalam matriks padat seperti ruby atau neodymium, yttrium, aluminium, garnet, laser yak.
Laser neodymium yak memancarkan cahaya inframerah pada 1064 nanometer. Laser gas adalah laser di mana arus listrik dilepaskan melalui gas untuk menghasilkan cahaya yang koheren. Laser gas adalah laser cahaya kontinu pertama dan laser pertama yang beroperasi berdasarkan prinsip mengubah energi listrik menjadi keluaran sinar laser. Helium dan helium neon (Hene) merupakan laser gas yang paling umum. Memiliki output utama dari lampu inframerah. CO2 laser memancarkan energi jauh dari inframerah dan digunakan untuk memotong material keras. Laser excimer. Nama ini berasal dari istilah excited dan dimers. Menggunakan gas reaktif seperti klorin dan fluorin dicampur dengan gas inert seperti argon, kreton, atau xenon. Ketika elektrik dirangsang melalui pseudo atau dimer, ketika laser dimer menghasilkan cahaya dalam kisaran ultraviolet. Laser pewarna adalah laser yang menggunakan pewarna organik sebagai media penguat, biasanya sebagai larutan cair. Diode laser adalah jenis diode di mana media aktifnya menggunakan sebuah semikonduktor persimpangan P-N yang mirip dengan yang terdapat pada diode pemancar cahaya. Diode laser terkadang juga disingkat LD atau ILD, diode laser. Baru ditemukan pada akhir abad ini oleh ilmuwan Universitas Harvard. Manfaat laser. Dalam kehidupan sehari-hari, laser digunakan pada berbagai bidang. Dalam penggunaannya, energi laser yang terpancar setiap satuan waktu dinyatakan dengan orde dari beberapa waktu. Laser yang digunakan dalam sistem audio laserdisc sampai dengan beberapa MW laser yang digunakan untuk senjata. Besarnya energi laser yang dipilih bergantung pada penggunaannya. Pemanfaatan laser misalnya pada bidang kedokteran, pelayanan atau jasa, industri, astronomi, fotografi, elektronika, dan komunikasi. Dalam bidang kedokteran dan kesehatan, sinar laser digunakan antara lain untuk mendiagnosis penyakit, pengobatan penyakit, dan memperbaiki sesuatu cacat serta pembedahan. Pada bidang industri, sinar laser bermanfaat untuk pengelasan, pembentukan lempeng baja, serta untuk pengeboran. Pada bidang astronomi, sinar laser berdaya tinggi dapat digunakan untuk mengukur jarak bumi, bulan dengan teliti. Dalam bidang fotografi, laser mampu menghasilkan bayangan 3 dimensi dari suatu benda, disebut holografi. Dalam bidang elektronika, laser solid state berukuran kecil digunakan dalam sistem penyimpanan memori optik dalam komputer. Dalam bidang komunikasi, laser berfungsi untuk memperkuat cahaya sehingga dapat menyalurkan suara dan sinyal gambar melalui serat optik. Berikut adalah gambar dari contoh pemanfaatan laser. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.